Ya, udah ini ya. Bismillah. Alhamdulillah saat ini saya beserta ini alhamdulillah Pak Yuda. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tahu Pak Yuda karena pada waktu itu kami survei di sini. Jadi saya tahunya Pak Yuda. Saya juga nggak tahu nih posisi Pak Yuda di kampus ini sebagai apa Pak? Saya di yayasan sebagai kepala bidang aset. Jadi yang membawahi aset saya semua. Jadi urusan aset, sarana prasarana itu saya yang ngurus semua di yayasan ini, di pesantren kita ini ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk di IAIS saya sebagai biro akademik, biro administrasi umum yang meliputi kepegawaian, kerjasama, kemudian seperti rumah tanggaan dan akademik, itu semua yang saya ngurus. Dan memang nggak salah kemarin kita ketemu langsung sama pimpin. Ya, pas untuk hal yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru memang ada penanganan khusus. Cuman masih tetap kalau misalnya ngomongin yayasan, aset, mahasiswa itu adalah aset. Nah, itu termasuk bagian saya juga akhirnya gitu, Pak. Ya, adalah. Jadi ini insyaallah pertama yang kami cocok di sini itu karena kita satu manhaj Ahlus Sunnah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, nyambung langsung kita. Pembicaraan yang tadi mengenai akreditasi, Pak Yuda. Nah, untuk akreditasi kita berdiri tahun 23 Februari 2017. Itu izin dari Kemendikbud. Jadi Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama. Jadi diturunkan SK tersebut pada tanggal 23 Februari 2017. Kemudian si SK tersebut baru nyampe ke kita. Jadi tanggal 24 Juli 2017. Barulah mulai proses kita sampai dengan saat ini. Tahun kemarin 2019 awal itu kita sudah ngobrol. Hanya ada permasalahan sedikit, bukan permasalahan ya, ada perubahan struktur organisasi di IAIS ini. Karena Profesor Asep Samuh yang membidangi akademik itu sakit. Sakit beliau itu cukup parah juga sampai tidak bisa beraktivitas karena stroke. Nah, akhirnya kita mengalami kemandegan dulu sementara. Sebetulnya nggak mesti mandek ketika kepala bironya jalan, kepala biro akademik, karena waktu itu kepala bironya juga posisinya sedang kurang fit, kurang sehat. Akhirnya kita mandek lama tuh, sampai akhirnya 2019 kita mulai maju lagi. Nah, proses itulah 2019 akhir ya Pak ya. Nah, mulai proses sampai saat ini dan target kita Desember terakhir semua selesai. Nah, permasalahan yang ada itu karena di dosen. Jadi dosen itu harus satu prodi 6 dosen tetap dengan harus dikasih bisaroh 48 kali 1,8 juta. Berapa yang harus kita keluarkan? Itu penghambat kita. Salah satu penghambatnya itu. Nah, sekarang insya Allah nggak ada urusan dengan hal itu. Walaupun dalam kondisi duit nggak ada, ya Spida ini dihutangi santri sampai 4 miliar saat ini. Itu kalau dipakai untuk biaya akreditasi jalur non kantor, jalur non office itu sudah gampang itu. Artinya kedekatan kita kayak gini, Pak saya ini mau akreditasi. Ya, kata bapaknya itu kan misalnya kata ya saya minta cincin batu ali aja, ya udah gampang lah urusan. Misalnya yang non kantor itu non teknis itu begitu Pak. Nah, gitu. Nah, kita kemudian IAIS itu sendiri juga kita mengalami utang mahasiswa kita ada piutang ya dari mahasiswa. Tadi karena goyang tadi. Pak Rektor posisi di Bandung. Pak Rektor masih waktu itu masih posisinya sebagai PNS dosen di UIN Bandung. Prof Samuh juga sama. Kemudian wakil rektor 2 itu Pak Hikmat Jakawirya pun posisinya semua di Bandung. Ini biro akademik nggak bisa jalan saat itu. Nah, itu makanya dengan segala kerendahan hati lah katakan seperti itu,
saya diangkat Oh gitu. untuk sebagai kepala biro karena ini masalahnya menyangkut aset. Untuk rektor, untuk rektorat nggak mungkin. Saya nggak doktor, saya baru MPDI saja, jadi berat. Akhirnya kalau sekolah tinggi nggak masalah. Oh, kalau sekolah tinggi. S2 wakil rektor nggak apa-apa, wakil ketua untuk sekolah tinggi. Tapi untuk institut sudah nggak bisa. Institut tingkatnya tinggi. Iya, lebih tinggi dari udah universitas levelnya. Iya, betul. Jadi nggak bisa, yang S2 tuh nggak bisa. Nah, untuk itu repot juga. Akhirnya udahlah, saya dari aset, dari yayasan langsung membidangi biro itu semua. Dan alhamdulillah dengan bantuan teman-teman juga, Kanjeng Rasul juga kan walladzina ma'ahu. Nggak bisa Kanjeng Rasul sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dunia sampai 2/3 bagian dunia itu kan karena walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nah sekarang juga sama, kita sendiri nggak bisa dibantu dengan teman-teman yang alhamdulillah teman-teman kita solid semua. Jadi prosesnya Pak Rektor kemarin ngomong ke Pak Kiai paling lambat Desember semua Harus selesai gitu ya. harus selesai. Karena sudah ada apa? Karena sudah ada KKN. Kalau KKN dia selesai, kemudian dia nulis skripsi, kemudian belum terakreditasi, pertama kepercayaan masyarakat tidak ada. Yang kedua, mahasiswa yang kita miliki saat ini keluar mau kemana? Nggak laku dia. Jangan dengan ke pegawai, katakanlah masih ada orang ingin mengejar pegawai negeri ya. Katakanlah ada yang mesti mengejar itu, nggak laku. Ke perusahaan-perusahaan nggak laku. Nah kita punya beban moral yang begitu tinggi sehingga insya Allah itu, insya Allah bukan insya Allah sudah, insya Allah sudah kan kumahan ke, insya Allah atas izin Allah biiznillah Desember semua selesai. Amin. Doa juga dari Pak Kiai. Nah seperti itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Lanjut gini Pak Yuda, ini kan yang tadi akreditasi, kemudian lanjut lagi dengan pertanyaan mengenai nanti adik saya pada saat kuliah ini sementara ini masih tergabung dengan yang putri atau sudah terpisah, yang tadi pertanyaan. Nah itu karena saya bilang tadi mahasiswa kita ini masih minim, jadi masih terbatas, jadi masih digabung. Untuk apa? Untuk mengejar BOP, biaya operasional. Jadi kalau misalnya dipisah antara Rijal dengan Nisa dalam posisi misalnya 15 Rijal, 15 Nisa, nambah bengkak itu nambah bengkak biaya. Akhirnya sementara waktu ini kita gabungkan dulu antara Rijal dan Nisa, dan itu tetap jadi hijabnya hijab diri masing-masing, dan insya Allah nggak ada macem-macem di kita. Alhamdulillah belum pernah kejadian sampai saat ini. Nauzubillah min dzalik. Mohon doa dari semua juga ini. Ini untuk lanjutnya ini Pak Yuda, punten ini banyak pertanyaan karena nggak ada masalah. Tadi kan kita bicara rektor, punten rektornya siapa Pak? Pak Dr. Kiai Zainal Abidin. Itu Itu penceramah kondang kemana-mana itu. Gurunya kiai-kiai yang ada, termasuk gurunya Kiai Haji Jujun. Termasuk itu. Pokoknya kiai-kiai kondang di Jawa Barat itu muridnya beliau ketika si kiai tersebut pernah kuliah di IAIN. Mesti semuanya santrinya Pak Kiai Zainal Abidin ini. Ya alhamdulillah kita punya figur seperti itu. Dan Pak Kiai Yaspida, Pak Kiai pimpinan tinggi kita itu nggak salah milih. Nah seperti itu. Nah dia dokternya mandek, keburu PNS-nya pensiun. Mandek, profesornya mandek, keburu pensiun, akhirnya nggak bisa ngurus lagi. Nah sekarang mau diurus juga profesornya dari kita, bisa itu diuruskan. Kan saat ini masih ketika rektornya nggak profesor tuh perasaan kurang gimana gitu ya, kurang greget gitu. Pertanyaan lanjutnya gini Pak Yuda, kemarin kan kita lihat di brosur, adik saya juga lihat di brosur, itu mengenai administrasi, artinya pembiayaan dan segala macam. Saya tanya sama adik saya belum lihat detail ya, bahwa saya tanya ini berapa biayanya untuk daftar dan segala macamnya. Nah kemarin adik saya bilang kurang lebih 3.850.000 itu untuk untuk uang gedung, kemudian SPP sama uang akademik ya kalau nggak salah. Itu benar segitu Pak Yuda? Sebentar saya cek ulang, saya khawatirnya ada kesalahan. Untuk kitabak termasuk itu? Iya kitabak. Itu dulu aja. Nah ini untuk biaya pengembangan institut 1.500.000, untuk SPP per semesternya 1.800.000 bisa dicicil. Bisa dicicil per bulan 300.000 untuk meringankan.
untuk meringankan beban mahasiswa. Jadi tadi per semester 1 juta? 800, 6 bulan itu. Dan bisa dicicil ya? Bisa dicicil, dalam 1 bulannya 300.000 Pak. Ya, bisa dicicil sebulannya 300.000. Betul Pak. Kemudian biaya nirem, salah ini ada kesalahan. Biaya nirem 75. Sebetulnya 50 itu kita buat kesananya, sementara administrasi di kita nggak ada. Ada kesalahan dikit. Biaya kitabah, kuliah, ta'aruf dan budaya akademik itu 2.200.000. Kemudian biaya mondok dan makan per semester kalau dia yang mondok 2.100.000. Kemudian biaya jas kartu mahasiswa itu 200.000. Jadi kalau untuk yang mondok semuanya totalnya 6.100.000, kalau yang nggak mondok 4 juta. Gitu Pak. Alhamdulillah. Dan itu bisa dicicil ya? Iya, bisa dicicil. Termasuk biaya awal masuk itu juga bisa dicicil ini Pak. Oh awal Iya. masuk bisa dicicil. Berapa kali Pak? Ya masih lah kan aja. Kalau misalnya cananya bisa 3 kali, jam 7 pagi, jam 9 siang, jam 4 sore. Ya alhamdulillah. Makanya ini ketika kami informasikan itu yang benar itu biayanya segitu gitu, bukannya jutaan gitu. Ya, ini juga jutaan Pak. Ya alhamdulillah kalau ini kan jadi jelas gitu. Berarti setelah ini per semesternya hanya 1.800.000 gitu ya. Per semester dan bisa dicicil 300.000. Ya kita awal ini berat di awal aja ini. Insyaallah nggak berat kalau gitu. Insyaallah nggak berat ya. Nah 1.500.000 juga bisa dibagi berapa kali? Maka silahkan tadi yang 3 kali tadi saya bilang tadi 7 Pak. Siap. Udah jelas. Alhamdulillah. Itu pertanyaan dari saya. Mungkin nih ada yang mau tanya juga. Gini juga, mohon saya perkenalan, saya Hatta ya. Jadi ini beda dari pihak kampus, ada nggak kebijakan ini kan rata-rata di pondok kami juga banyak yang tidak mengikuti punya ijazah SMA umpamanya gitu kan. Nah dari umpamanya dari langsung pondok dengan paket. Ataupun tanpa paket dengan sertifikat pondok itu bisa nggak? Nah kalau kan kita ini masih di bawah lingkungan negara kesatuan. Itu kan pertanyaan karena gini yang kalau secara formilnya memang benar itu kan harus ada ijazah dan sebagainya. Barangkali ada kebijakan dari. Nah itu enggak, karena syaratnya kita untuk mengajukan nirem aja nomor induk registrasi mahasiswa yang dikeluarkan oleh Kepertais itu ada ijazah. Oh berarti itu berdasarkan itu. Harus itu untuk ngurus niremnya saja itu. Untuk nanti ngurus ijazah apalagi. Itu udah clear berarti. Tapi yang jelas kalau tapi kita nggak mesti dari sekolah yang paket itu saat ini menjadi pilihan orang sekarang. Golongan orang kaya, golongan artis, golongan apapun sekarang pilihnya paket. Dulu paket keterbelakangan ada sesuatu dengan orang itu, tapi sekarang untuk paket C itu luar biasa. Subhanallah sekarang paket C itu. Nah itu jadi kita nggak bisa memicingkan sebelah mata tuh nggak. Dulu ketika ngomong paket ada masalah dengan anak ini, apakah nakal, sudah mendalik, apakah dia nggak ada biaya atau apapun lah masalah-masalah yang ada pada dirinya atau difabel misalnya kan. Nah sekarang nggak masalah, itu paket itu waduh luar biasa. Kalau saya sanggup mempaketkan anak di rumah, saya mau paket anak itu nggak usah pesantren dengan saya aja sudah gitu kan. Cuma karena saya ngurus di sini nggak mungkin. Itu. Itu udah pertanyaan. Iya Pak. Lanjut ini Pak Yuda, ini tadi udah akademik udah, terus vektor sudah, kemudian administrasi sudah. Nah kita nyambung lagi untuk mengenai ini di luar pembicaraannya Pak Yuda. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol masalah kerjasama gitu. Nah itu yang harus kita bahas dengan serius. Kerjasama ini. Jadi memang yang lebih serius maksud saya. Ya, jadi ini sudah kami sampaikan ke pembina dan juga para pengurus yang lain. Mereka juga terkaget-kaget atas informasi dari saya. Karena ini kami rekam gitu agar supaya jelas kan gitu. Iya. Maksudnya kok pertama gini Pak Yuda punten. Ini kalau melihat dari mungkin terheran-heran. Saya termasuk diri saya sama adik saya tuh terheran-heran karena dari bawah gitu kita ini Google di map secara search engine posisi Yasbida ini tidak nomor wahid gitu. Padahal menurut saya pada saat saya datang di sini kok luar biasa gitu. Pak, ini kita ini alamatnya
Ya, pondok pesantren terpadu, pondok pesantren salafiyah terpadu, ada salafiyahnya, terpadu Darus Syifa Al Fitrah Perguruan Islam Yasmin Sukabumi, beralamat di Kampung Rengen. Ketika kita nyari Rengen di internet, di Google, tidak akan ada, tidak ketemu. Itulah yang membuat kita jadi terbelakang, jadi ke nomor 2, nomor 3, karena Rengen nggak ada di situ. Benar. Iya, padahal makanya Kampung Rengen, kemudian Desa Cipetir, Kecamatan Karudampit kita ini. Nah, kalau Cipetir Karudampitnya mungkin bisa. Kalau iya. untuk Rengen nggak ada Iya, Rengen, Pak. jadi itu masalahnya. Iya. saya bilang Nggak mau masuk di Google kan ya. saya bilang artinya pada nggak percaya posisi di Yaspida ini menurut saya ya karena saya yang survei kan, bukan saya ngalem-ngalemin Pak Yuda dan juga ini enggak, cuman saya melihat sendiri sama adik saya juga kaget, Bang, kok posisinya di atas gunung kelihatan luas, tapi kok kita lihat di Google Map itu Nggak muncul. Ini gimana gitu Itu Kampung Rengen. Nggak ada nih. Iya, silahkan klik Rengen. Mana ada Rengen? Nanti yang keluarnya apa gitu, nggak jelas. Jadi itu sekedar intermezzo saja Pak Yuda. Iya. Nah, untuk hubungan kerjasama nih Pak. Nah, kalau kami kan di pesantren Hafiz Madinah Quran khusus untuk mencetak para hafiz dan hafizah. Sementara ini baru hafiz saja, dan fokus kami nantinya ke depannya itu 40 santri. Tapi saat ini alhamdulillah masih 26 santri dan itu full beasiswa gratis. Gitu. Jadi alhamdulillah fokus kami juga kami mencetak para penghafal Quran, tapi basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dengan seperti ini saya bilang sama pembina, sepertinya pembina kapan waktu bisa kesini, dan insya Allah beliau akan kesini untuk meningkatkan itu. Jadi harus ngobrol dengan Pak Kiai kita. Ya, jadi beliau bilang untuk sesi pertama atau mukadimah biar Haji Dedi aja yang maju dulu katanya gitu. Kalau untuk masalah yang serius ya karena beliau ini yang luar biasanya alhamdulillah guru kami ini juga sekaligus pembina. Beliau ini lulusan Al-Azhar Kairo. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dekat dengan para habaib. Masya Allah. Jadi sukanya sama yang paling penting itu. Kalau udah ngomongin Kairo itu udah ngomongin apa gitu ya. Jadi ada gimana gitu lah. Tapi ternyata satu kesatuan itu yang asik kita itu. Jadi maksud kami gini ya, apa kira-kira menurut bayangan Pak Yuda ya untuk kerjasama, misalkan kami di pesantren Hafiz Madinah Quran mencetak para penghafal Quran, apa yang bisa kita bayangan Pak Yuda untuk kerjasama nih, maksudnya punten? Bayangan saya kerjasama, setiap dari jebolan dari sana langsung dimasukkan ke kami. Bentuk kerjasamanya tadi saya bilang mau sekolah murni silahkan, mau bentuk kerjasama pengolahan itu lebih bagus sehingga ada prosentase yang buat pengembangan pesantren di sana. Iya, itu yang paling penting kalau menurut saya. Contoh misalnya kan kelas kerjasama nih, kita kerjasama yang harus dibayarkan ini adalah untuk uang pertama kali masuk ini adalah untuk yang mondok misalnya 6.100.000. Nah ini misalnya yang sudah itu 40 60 kami 60 silahkan. Kalau tidak salah nanti saya cek lagi di kerjasama, di format kerjasamanya seperti itu. Nah setiap siapapun dia total misalnya Faruk harus membayarkan dalam sampai selesai S1 misalnya 16 atau 17 atau 18 atau 20 juta dan 20 juta tersebut ke kaminya silahkan berapa nanti dikelola oleh sana. Jadi insya Allah sangat menguntungkan kalau menurut saya. Jadi untuk pengembangan, karena saya yakin juga kalau misalnya saya itu memang di luar bayangan manusia, di luar pikiran manusia untuk pesantren gratis itu. Nggak mungkin dari mana, hanya Allah lah yang tahu, hanya Allah lah yang maha kaya, hanya Allah yang mampu membiayai itu semua. Kalau pakai logika nggak masuk, pakai nalar manusia, pakai rasional nggak masuk. Kalau misalnya pakai filsafat kafir atau filsafat selain Islam itu nggak mungkin. Dan alhamdulillah pembina dan pengurus sudah komit, jadi sampai dengan akhir kiamat tetap gratis di pesantren kami. Oh subhanallah. Dan bahkan itu yang nggak mungkin terjadi. Dari siapa? Dari mana dananya? Pasti Pak Kiai kita juga terheran-heran pasti. Oh gimana ini ya? Pasti. Dan bahkan kita itu semua Pak, dari semua fasilitas sampai seragam kita gratis. Semua luar biasa. Memang kalau
Yaspida itu dengan SPP 525.000 SMP MTS dengan makan 2 kali kemudian laundry itu pun impossible juga. Iya, itu udah termasuk murah sekali Pak. Itu hanya kemurahan, kehebatan dan kekuatan Allah lah ini semua gitu. Kemudian dari 525 kalau kali santri kita ada 1.600 untuk SMP itu ya. Kita ini 1.600 SMP. 1.700 SMP kita ini. 1.700 bahkan 1.700 lebih kali dia kali SPP 525 udah dipotong makan, dipotong listrik, dipotong macam-macam nggak mungkin kita bisa ngebangun begini. Kekuatan Allah sama pada prinsipnya. Hanya kalau gratis sama sekali itu memang di luar jangkauan kita. Makannya dari mana gitu kan nggak mungkin. Itu kalau tadi SMP IT-nya 1.700. SMA-nya berapa Pak Yudo? SMA-nya 600, SMA 600, SMK 700 untuk SMK terpadu 1, SMK terpadu 2 sama 700. Jadi total santri kita ini 4 juta. Iya, 4 juta 4.000 kita ini. Makanya luas begini lagi rapat orang tua, Bapak barusan langsung ke sini ya tadi ya. Karena saya suruh ke sini. Coba kalau misalnya suruh keliling, macet dulu ini lagi banyak orang tua santri. Lagi ada rapat orang tua. Ini enggak semuanya hadir. Udah kayak lautan mobil semua kemana-mana tempat parkir semua. Subhanallah kita. Ya, jadi Pak Yuda, untuk mengenai pembicaraan lebih lanjut mengenai kerjasama nanti kita sampaikan. Yang penting ini pertama silaturahim dan alhamdulillah adik kami sudah memutuskan dan pembina juga sudah meridhoi gitu ya. Dan terpenting untuk Ahlus Sunnah akhirnya kita memutuskan di sini. Mudah-mudahan juga terjalin hubungan bilateral nanti ke depan. Untuk pertemuan dengan pembina pondok Madinah Quran nanti harus ada dari tim Pak Ustadz, dari tim kami dan tim IAIS itu sendiri. Jadi tiga unsur ketemu. Yang 2 unsur masih dia juga, yang ketiga itu untuk supaya kita jelas. Dengan Pak Kiai memang harus sesama pembina, sesama pemilik artinya kan. Harus ketemu, harus ngobrol. Untuk supaya Pak Kiai kita punya ilmu kok bisa gratis. Untuk yang takbir syukuran juga kok bisa banyak. Harus sama kan. Enggak boleh 26, enggak boleh. Ke depan harus 260 tahun depan. Kedepannya lagi harus 2.600 harus begitu. Itu hanya untuk 2.600 gimana ngebiayainnya bingung saya nggak masuk akal. Tapi benar Pak Yuda, kalau basisnya Pak Yuda tadi menerangkan itu kalau misalkan uang SPP saja 520 dan segala macam, kalau di tempat kami begini Pak, pertamanya kita pacul aja dulu, uangnya belum ada, tahu aja jadi pesantren gitu. Jadi begitu modelnya, pacul aja dulu Pak. Jadi memang niatnya nekat. Gitu. Jadi kalau ngeliat jadi mulai proses itu 2015. Tapi kalau nekat itu dalam proses pembangunan. Tapi kalau dalam pembelajaran enggak kan. Terkonsep. Iya, konsep. Jadi kalau seperti itu tersistem dengan baik. Kalau untuk bangunan oke lah karena Allah Maha Kuat. Tapi untuk masalah teknis pendidikan itu kata Nabi Muhammad, antum alamu bi umuri teknisikum. Teknisnya mah kamu yang tahu. Betul. Masa cara-cara untuk bagaimana ngajarin tahfiz saya harus ngajar kan silakan teknisnya kan gitu. Makanya gini ya Pak Yuda punten. Maka kalau untuk urusan seperti ini ya udah sekretaris yayasan dulu yang maju, pembinanya belakangan kan gitu. Jadi mesti yang prajurit aja dulu yang maju gitu. Jadi saya diperintahkan untuk maju dulu. Termasuk sekretaris yayasan. Alhamdulillah. Ya, kalau beliau ini anggota termasuk humas juga. Jadi seksi sibuk beliau nih. Mana-mana. Jadi kalau misalkan saya sudah awali mungkin nanti selanjutnya dengan beliau. Siap. Tapi ya mudah-mudahan karena penerimaan Pak Yuda juga baik, insya Allah saya juga mengawali adik saya. Mudah-mudahan sih bisa ada hubungan yang lebih dekat nanti. Ya harus. Harus. Saya rasa itu saja Pak Yuda informasinya. Ini pada saat ini sudah data-data sudah kami bawa, kami langsung lengkap, tinggal daftar saja dan administrasi gitu. Ada administrasi sekarang juga? Sekarang. Baik. Jadi ada yang lain pertanyaan? Enggak. Itu aja Pak Yuda, terima kasih jasa berarti itu untuk ini lulusan tahun ini lulusan pertama.
tahun depan. Tahun depan. Lulusan pertama IAIN Lulusan tahun pertama. depan. Angkatan pertama berarti. Angkatan pertama 17, 18, 19, 2000, 2021. Udah akan Kalau pertama. dia 8 semester selesai. Kalau dia 8 semester selesai, tapi kan tergantung mahasiswa juga. Kalau mahasiswanya lambat ya enggak. Berarti adik saya ini angkatan kedua ya berarti hitungannya. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga ya, oh ya, angkatan ketiga. Kedua, ketiga. Angkatan keempat. Angkatan keempat ya. Angkatan keempat. Baru angkatan keempat. Ya, alhamdulillah. Ya, itu aja Pak Yuda, terima kasih. Alhamdulillah. Saya dari awal alhamdulillah ketika disambut Pak Yuda kemarin survei sampai dengan sekarang Alhamdulillah ya, kesanin Gusti Allah kita ketemu langsung ya. Alhamdulillah, Dengan Masya Allah. siapa dulu itu yang paling asik buat kita. Makanya saya juga bingung. Ini saya pas jalan masuk gitu, saya disuruh lurus tadi gitu. Saya disuruh Pak Yuda suruh parkir di situ. Suruh masuk langsung. Saya bilang ini Pak Yuda siapa ini? Bukan orang sembarangan ya. Maka saya pikir apa namanya? Saya bingung kan karena kemarin saya ketemu langsung Pak Yuda terus ini segala macam. Makanya saya juga lupa nanyain kemarin pada saat survei Pak Yuda posisinya apa ya. Sekarang alhamdulillah tahu. Dulu juga saya sekjen juga loh. Alhamdulillah. 2017 ada perubahan. Ada perubahan tuh karena memang ada hal yang harus saya lakukan khusus di bidang aset ini dan di bidang apa namanya IAIS. Makanya saya digantikan dulu. Tidak ada masalah dengan saya. Digantikan itu bukan karena masalah, bukan. Karena memang saya harus membidangi khusus. Sekretaris umum biarkanlah yang lain. Gitu. Terima kasih Pak Yuda sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Barakallahu fiik. Semoga awal yang indah ini yang menurut saya juga indah ya, karena pertemuannya dengan baik dengan indah pada awal-awal gitu. Jadi alhamdulillah ketika informasi ini kami sampaikan dan semua orang tua, pembina dan orang tua langsung bukan berarti ini sama saya ya, tapi ya alhamdulillah langsung memutuskan di sini. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi salah satu sinergisitas amin, kita amin, ya Allah. dari pesantren Tahfiz Madinah Quran dan Mahat Jasbidah ya. Itu aja ya, nanti insya Allah langsung ini ada administrasi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, waktu luangnya pemimpin langsung yang turun tangan. Akhir kata mohon maaf Pak Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.